Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah catatan yang ditulis oleh seorang yang berasal dari Maroko, yang beliau berkeliling ke kota-kota di Hadramut dan tinggal beberapa saat di Hadramut. Itu terjadi pada tahun 800 sekitar 65 Hijriah. Artinya kira-kira 580 tahun yang lalu. Beliau menceritakan tentang seorang pemuda yang berumur 15 tahun yang mengajar dengan kewibawaannya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Tiba-tiba datang seseorang dan mempersilahkan orang itu untuk minum kopi. Kemudian beliau bercerita, mengatakan, ketika kita membicarakan tentang kopi ini dulu, katanya, ayahku bercerita. Ini menerangkan tentang ayah dari pemuda itu. Ayahku bercerita bahwa suatu saat beliau pulang dari masjid ketika masih berumur kira-kira 10 tahun. Dia salaman kepada ibunya. Kemudian sang ibu mengatakan, anakku, hari ini kita nggak ada kopi. Cobalah engkau lepaskan ketergantunganmu kepada kopi. Lawan nafsumu, syahwatmu untuk tidak minum kopi. Kemudian anak itu menjawab, ibu, saya ini minum kopi biar lebih semangat, biar lebih fresh, biar lebih enak, biar semakin rajin ibadah dan belajar. Maka ketika mendengar jawaban itu, sang ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempat menyesal, artinya sempat tertegun kenapa anaknya seperti itu. Artinya akhirnya saudarinya, saudara perempuan anak itu menariknya dan mengatakan, apa yang kamu bilang tadi kepada ibu? Seberapa beranimu kepada ibu? Ya Allah, seharusnya engkau tidak berkata seperti itu kepada ibumu. Sebagai bentuk taubatmu, hendaknya engkau bertaubat kepada Allah dan tinggalkan minum kopi sejak saat ini. Akhirnya anak itu berjanji untuk tidak minum kopi lagi, melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap kopi, untuk tidak mengikuti nafsu dan syahwatnya. Bertobatlah, kata saudaranya ini, saudara perempuannya, bertobatlah engkau seperti dulu engkau bertobat. Nah, ternyata kenapa dulu itu bertobat? Diceritakan lagi, dulu dia bertobat ketika masih berumur 8 tahun, padahal tadi berumur 10 tahun. Ini yang waktu saya berumur 8 tahun, kata ayahnya bercerita kepada anak ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggelikan, yang lucu, sehingga membuat saya tertawa terbahak-bahak. Saat itu ibuku tiba-tiba meneteskan air mata dan mengatakan, sejak kapan keluarga rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak kapan keluarga Ahlu Bait ini menjadikan rumahnya seperti pasar, tempat kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kakakku, saudara perempuanku, menarik tanganku dan mengatakan, kamu membuat ibumu sedih, padahal di situ sumber keberkahan. Tidak baik. Maka sebaiknya engkau bertaubat kepada Allah. Jangan sampai engkau terbahak-bahak seperti itu. Jadikan hatimu senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang lalai. Bertobatlah. Maka kata ayahku, sejak saat itu saya sering diejek ya, atau sering digoda oleh saudara-saudaraku, oleh pembantu-pembantu bahkan yang ada di rumahku, dan mengatakan, mudah-mudahan taubatmu diterima, mudah-mudahan taubatmu diterima. Artinya itu dianggap sebuah kesalahan yang besar. Sebuah cerita yang sangat unik, betapa seluruh isi rumah itu memiliki peran di dalam pendidikan ibunya, dengan doa-doanya, nasihat-nasihatnya, saudara perempuannya, bahkan pembantu di dalam rumah tangga itu ikut mendorong pembentukan karakter anak yang hidup di situ. Bayangkan, maka wajar manakala lahir manusia-manusia yang agung, manusia-manusia suci yang menjadi para aulia wassalihin yang lahir dari madrasah ini, Madrasah Hadramiyah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin.